Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Video kali ini masih dalam pembahasan daftar hadir online atau absensi secara online menggunakan Google Form. Pada video kali ini saya akan memberikan jawaban atau pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan di video saya sebelumnya tentang cara membuat absensi online. Dan pertanyaannya adalah contohnya seperti ini. Jadi dari Bapak Sudiari Made. Kalau mau menggunakan tanggal dan jam mengisi Google Form sebagai patokan kehadiran siswa bagaimana ya Pak? Soalnya di sekolah saya peraturannya absen terakhir harus jam 2 dan jika lewat dianggap tidak hadir ya. Jadi nanti untuk absensinya itu berdasarkan jam yang sudah ditentukan. Kalau misalkan sudah lewat maka dianggap tidak hadir atau telat ya. Ya, oke. Terus ada lagi pertanyaan dari Bapak Muhammad Iqbal Maulana. Terima kasih tutorialnya ya. Saya juga mau nanya apakah bisa disetting misalkan absen diberikan batas waktu. Misalkan absensi di bawah jam 9 saya saja yang terbaca. Siswa yang mengabsen lewat jam tersebut dianggap tidak hadir atau terlambat ya. Jadi intinya adalah ada patokannya, ada yang mungkin jam 9, ada yang jam 12 atau jam 13 seperti itu ya. Terus lagi ada dari Bimed. Pak, kalau absensi pakai batas jam bisa tidak ya? Ya, supaya muncul telat atau tidak. Nah, seperti ini. Saya langsung buka saja untuk absensi sekolah saya. Saya sudah membuat 2 buah absensi kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 10 belum buat karena memang belum aktif ya, karena masih dalam proses pengenalan sekolahan. Nah, seperti ini. Saya perbesar dulu. Ini di kolom A. Kolom A ini adalah tanggal dan jam siswa mengisi formulir ya. Ini sudah terekap semuanya, muncul tanggalnya, muncul jamnya lengkap, bahkan sampai menit dan detiknya. Nah, di sini di bagian belakang saya sudah membuatkan satu kolom terakhir, yaitu kehadiran 2. Ada kehadiran 1, itu cuma muncul hadir saja. Ya, cuma muncul hadir saja. Nah, kehadiran 2 sudah saya setting. Jadi kalau misalkan jam mengisinya kok lewat dari jam 12.30, maka dianggap telat atau munculnya tulisan telat. Nah, seperti ini contohnya. Saya perbesar lagi. Nah, seperti ini. Ini jam 10 berarti belum telat ya. Ini saya settingnya jam 12.30. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat yang nomor atau baris ke 175, 176 sampai berapa ini ya? Nah, ini sampai 183. Di sini keterangannya adalah telat. Kenapa telat? Karena di sini ngisinya lewat dari 12.30, ada jam 12.36, ada jam 13, 14, 15, 18, 19 ya. Jadi telat ini ngisinya ya. Tapi kalau di bawahnya jam 12.30 tadi ya tulisannya hadir. Nah, seperti ini ya. Jadi settingannya seperti ini. Atau hasilnya ya. Nah, ini telat lagi nih. Ya, karena lebih dari 12.30. Nah, gimana cara membuat seperti ini supaya nanti munculnya atau rekapannya itu telat maupun hadir. Kalau misalkan sesuai dengan jamnya maka hadir, jika lewat dari jam yang ditentukan maka telat. Nah, silakan bisa mengikuti langkah-langkah atau tahap-tahap berikut ini. Nanti untuk teknisnya adalah seperti ini. Untuk cek waktu absen apakah telat atau tidak. Pertama adalah kita harus mengecek jam, menit, saat mengisi form absen. Jadi kita cek jamnya ya. Tadi sesuai dengan yang kita tampilkan. Nanti kan di bagian timestamp atau pengisian form itu kan ada jamnya. Ini di depan ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Di belakangnya ada jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Lah kita pisahkan menit dan jamnya dulu, menit dan jamnya. Jadi langkah pertama adalah untuk mengecek jam dan menitnya. Jadi jam berapa, menit ke berapa. Itu kita cek atau kita pisahkan dulu dari tanggalnya ya. Tanggalnya kita abaikan. Nah, berarti ini pakai rumus atau formula seperti ini. Jadi sama dengan teks kurung buka A itu berarti kolom timestamp atau pengisian waktu pengisian form. Terus formatnya adalah HH.2 mm. H itu berarti hour, M itu menit ya atau menit ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba cek saja
Caranya seperti ini. Saya perbesar lagi. Kita pisahkan antara tanggal dan jamnya. Sama dengan tadi adalah teks seperti ini ya. Kurung buka. Kita sorot bagian yang A-nya ini. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Terus titik koma. Formatnya adalah tadi HH.2 mm. Nah, seperti ini. Enter. Maka otomatis munculnya adalah jam berapa dan menit ke berapa. Nanti kita patokannya adalah ini, ya. Patokannya adalah jam berapa dan menit ke berapa. Kita bandingkan dengan ketentuan maksimal absennya, mau jam 12, mau jam 9, bebas ya. Nanti kita tentukan dibandingkan dengan ketentuan kehadiran kita. Terus tahap kedua adalah membandingkan dengan maksimal jam isi daftar hadir. Jadi nanti untuk maksimal daftar hadirnya ini berarti sesuai dengan sekolah masing-masing. Bisa jam 12.30, bisa jam 9, tadi kan ada yang jam 9, itu bebas. Nah, kita bandingkan ini jam 8:04 bandingkan dengan misalkan saya ambil jam 12.30. Misalkan ini kan jam 8, waktu maksimalnya jam 12, berarti kan hadir, berarti kan sesuai. Tapi kalau misalkan ngisinya kok jam 12.31, berarti itu dianggap telat atau munculnya tulisan telat. Jadi, jika jam mengisi lebih besar dari jam maksimalnya adalah 12.30, maka keterangannya telat. Kalau selain itu berarti hadir, gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Untuk mengecek apakah telat atau tidak, sama dengan if itu jika pengisian atau jam pengisian ini yang 8.04 berarti M2 ya, lebih besar. Jadi lebih besar dari apa? Lebih besar dari ketentuannya. Misalkan ketentuannya adalah jam 12.30 ya. 12.30. Tapi ini di antara petik seperti ini. 12.30. Nah, kalau lebih besar gimana berarti? Kalau lebih besar berarti telat. Nah, seperti ini. Tulisannya tulisan telat. Jangan lupa telatnya dikasih petik 2 di update ya. Nah, kalau misalkan tidak atau bukan lebih besar, berarti kan lebih kecil. Lebih kecil berarti tulisannya adalah hadir. Tulis hadir kayak gini. Nah, kayak gini kan. Kalau sudah dikurung tutup, kalau sudah enter. Nah, seperti ini. Kita cek hadir. Ini munculnya hadir. Kenapa? Karena di sini untuk dia itu ngisi jam 8.04 padahal terakhirnya atau maksimalnya adalah jam 12.30. Berarti kan sudah sesuai, berarti dia hadir sebelum jam 12.30. Tapi kalau misalkan saya ganti, untuk maksimalnya saya isi menjadi 08.00. Nah, kayak gini. Jadi maksimalnya jam 8.00, dia ngisi jam 8.04. Harusnya di sini munculnya adalah telat. Nah, kita cek. Enter ya. Nah, seperti ini. Ternyata dia memang telat karena ketentuannya maksimalnya adalah jam 8.00. Nah, ini berarti silakan ini bisa disetting sendiri ya. Mau jam 8, jam 9, jam 12 itu bisa disetting. Telatnya mau jam berapa bebas ya. Nanti bisa disetting sendiri. Nah, ini nanti bisa dikopikan ke bawah, tapi kalau dikopikan seperti ini, nanti di bagian akhir itu nanti tidak otomatis ke bawah atau tidak muncul ke bawah. Maka kita harus pakai rumus array. Jadi teknisnya seperti ini ya. Teknisnya sudah jelas seperti ini. Kita mengambil jam dan menitnya, terus kita bandingkan dengan maksimalnya mau jam berapa. Terus kalau lebih besar berarti telat. Terus tidak lebih besar atau lebih kecil berarti hadir, dianggap hadir. Nah, kalau sudah, ini kita buat formulanya menjadi array. Array itu berarti lanjut terus tanpa harus kita mengetikkan rumusnya atau formulanya satu persatu. Nah, saya sudah menyiapkan untuk formulanya seperti ini. Jadi sama kayak tadi, untuk langkah-langkahnya ada teks seperti ini, lebih besar dari 12.30 maka telat. Jika tidak telat maka hadir. Terus digabung dengan array. Array itu berarti lanjut sampai baris ke berapapun. Kalau misalkan nanti nambah ya otomatis di sini untuk arraynya juga akan mengikuti rumusnya atau formulanya. Kita kopikan, lalu kita pastekan ke bagian sebelahnya kehadiran ini di sini ya. Di sebelah kehadiran saya pastekan rumusnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah enter. Nah, seperti ini ya. Muncul kehadiran 2 karena di sini di bagian formula
saya tulis kehadiran 2. Terus diperhatikan di sini ada kolom A berarti kolom pengisian atau waktu pengisian form. Terus kehadiran berarti judul dari kolom ini. Terus array, ini rumus array. If jika A sama dengan kosong, berarti jika di sininya atau di bagian pengisian jam pengisian formulirnya kosong atau belum ada isinya berarti yang bawah ini. Nah, yang ini kan kosong ini. Jika kosong, maka kosong juga atau tidak ada isinya. Ini kan nggak ada isinya di sini. Terus jika ada isinya, maka di sini jika teks A, nah jika jamnya lebih besar dari 12.30, ini saya setting 12.30, maka telat. Tulisannya telat ya. Selain itu atau berarti lebih kecil otomatis ya, lebih kecil maka hadir. Lebih kecil atau sama dengan maka tulisannya adalah hadir. Jika kita enter, maka munculnya seperti ini, ada hadir. Tapi nanti kalau yang jamnya atau pengisiannya lebih dari jam 12.30, maka munculnya adalah telat. Nah, kita cari yang telat di sini. Nah, di sini kan 175 sampai 182. Ini telat. Terus yang bawah juga sama, nanti tadi saya cek ada juga yang telat lagi. Nah, seperti ini. Ini juga telat. Nah, jika kita edit, misalkan bukan jam 12.30, tapi jam 09.30 misalkan ya, atau mungkin berapa 09.25 atau 09.10, bebas ya. Maka otomatis semua rumus atau dari atas sampai bawah akan mengikuti tanpa harus kita ngedit satu persatu rumusnya lagi, akan mengikuti semuanya. Nah, kita cek di sini patokannya adalah jam 9:10. Nah, kita cek yang telat. Nah, di sini ada yang telat ini. Telat. Di sini ternyata ngisinya jam 9:59, jam 9:20. Ya otomatis telat ya. Karena maksimalnya adalah jam 9 lebih 10 ya, jam 9 lebih 10. Kita cek lagi yang bawah. Di sini munculnya telat karena dia ngisi jam 9:29 kayak gitu ya. Nah, otomatis di bagian rekapnya. Nah, di sini rekap ini saya sudah kasih rekapan juga di sini. Tetapi ini kan untuk rekapannya membacanya yang L ini, yang L. Berarti kita harus rubah sedikit rumusnya supaya nanti membaca di bagian M ini. Nah, di rumus ini nanti kita ganti. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini. Nah, kelas di sini K dan L. Tadi untuk K dan L adalah ini, K dan L. Padahal untuk rumus yang baru kan ada M-nya di sini, yang M. Berarti kita sambung menjadi KLM sekalian. Terus yang diambil adalah kolom ketiga. Berarti rumusnya berubah menjadi tadi untuk kelasnya ini KLM. Di sini berarti langsung sampai M. Terus yang diambil adalah kolom ketiga. Nah, kayak gini jadinya ya. Kalau sudah enter. Nah, ternyata di sini munculnya telat ya. Nah, ini nanti kita bisa kopikan ke bawah. Kita hapus dulu yang lain, lalu kita kopikan ke bawah. Nah, ini ada telat, hadir, telat semuanya. Hadir, telat dan seterusnya ya. Di sini untuk kata hadir warnanya adalah warna hijau karena sudah saya setting. Misalkan untuk telat warnanya merah. Nah, untuk menyeting warna hijau dan warna merah, kita bisa menyetingnya dengan cara diblok semuanya rumusnya ini. Dari atas nomor 1 sampai bawah. All ya, ini semuanya diblok. Terus kita format dengan cara klik kanan. Terus format bersyarat. Yang ini yang paling bawah. Nah, di sini untuk yang sebelumnya adalah jika hadir, jika tulisannya hadir, maka warnanya adalah hijau. Nah, sekarang saya ganti atau saya tambahkan, jika tulisannya telat, maka merah. Ya, seperti ini, format bersyarat. Saya tambahkan aturan lain. Nah, buka di sini untuk bagian format sel jika. Nah, jikanya tulisannya atau kita pilih menjadi teks berisi. Nah, berisi apa? Berisi telat. Nah, berisi telat. Terus kalau telat nanti kita ganti warnanya menjadi merah ya. Misalkan merah yang ini.
Nah, seperti ini ya. Atau merahnya jangan terlalu terang. Nah, seperti ini. Oh, ini untuk huruf, ini untuk warna fill. Nah, seperti ini. Selesai. Jadi, kalau misalkan hadir itu warna hijau, kalau telat itu warna merah. Ya, seperti itu. Jadi, cara nyeting warna merah dan warna hijaunya tadi seperti ini. Kita blok dulu. Kita blok dulu semuanya. Yang bagian rekapannya ini. Blok sampai bawah, ini pol. Terus di klik kanan. Klik kanannya bebas. Yang di blok ya, yang di blok sini. Mau di mana saja bebas. Ini blok, terus format bersyarat. Nah, format bersyarat di sini sudah ada muncul satu. Kalau misalkan belum muncul, nanti di sini nggak ada ya. Terus tinggal tambahkan aturan lain saja. Nah, terus di bagian aturan format sini, format sel jika apa? Jika teks berisi. Jadi jika ada isinya. Isinya apa? Isinya adalah telat. Nah, kayak gini. Jika isinya telat, maka kita bisa memformat atau mengganti warna backgroundnya atau warna belakangnya menjadi warna merah, warna apa bebas ya. Misalkan jadi warna merah seperti ini. Kalau sudah selesai, maka otomatis berubah ya. Berikut juga kalau misalkan hadir. Kalau hadir sudah saya setting seperti ini. Misalkan kalau hadir saya ganti jadi hijau seperti ini ya bisa, atau mungkin jadi pink seperti ini juga bisa, bebas ya. Hijau juga bisa, nggak apa-apa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa menyeting siapa yang telat, siapa yang hadir, dan diwarnai. Kalau diwarnai kan lebih jelas seperti ini ya, seperti itu. Nah, silakan bisa dimodif seperti ini bagi Bapak Ibu yang tadi yang menanyakan cara supaya muncul telat atau tidaknya di kehadiran atau absensi secara online ini. Silakan bisa dipraktekkan, semoga berhasil. Terima kasih yang telah memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Untuk yang lain, pertanyaan lain belum saya jawab karena memang saya belum dapat solusinya. Nanti kalau sudah saya dapat solusinya, nanti saya akan buatkan tutorialnya lagi. Oke, terima kasih. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.